8 tahun. Itu yang dihidupkan, yang di atas 8 tahun dibunuh semua. Itu yang 8 tahun dibina supaya tidak tercemar korupsi. Macam-macam kita kan itu tercemar ini. Tercemar korupsi, mungkin kita tidak sadar Pak, tercemar. Ya mungkin saya saya yakin pasti saya pernah tercemar di korupsi. Iya. Mungkin bukan hak saya ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tercemar Pak. Kita sudah tercemar. Coba sekarang, memang ada yang salah di negara ini. Kita pertama merdeka, yang diakses itu dipercepat ekonominya. Padahal jadi ekonomi waktu zamannya Pak Orde Baru kan bagus sekali, tapi rapuh. Di luar bagus, di dalamnya rapuh karena tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai. Coba lihat Malaysia, pertama merdeka yang dibaca sumber daya manusia. Gurunya dosennya dari Indonesia. Ada guru saya dulu di sini dari Joteng waktu saya di SMA Makassar, namanya Andi Muri, pelajaran. Itu guru saya di SMA 2, mengajar di Malaysia. Iya. Itu guru saya di SMA Makassar. Orang Malaysia sekolahkan warganya ke tempat-tempat yang berkualitas. Di Kairo, Amerika, Inggris, Jerman. Setelah dia selesai, pelan-pelan orang Indonesia diusir pulang. Iya. Sekarang ini Malaysia pernah kita ajari, kita harus mengakui di bidang respect kita belajar sama dia sekarang. Dia lebih duluan sekarang. Ya. Bicara masalah SD, Singapura, semuanya saya lihat, Jepang juga begitu. Jepang apa nih? Jepang juga begitu. Jepang mungkin masih ingat waktu kita sekolah di SD, waktu Jepang dibom oleh Amerika, ya, Hiroshima dan Nagasaki kan hancur rata dengan tanah. Ya. Jepang dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki itu hancur dengan tanah. Tapi apa kata Kaisar? Apa yang ditanyakan? Bukan nggak ada yang ditanyakan masih ada yang hidup, bukan orang kaya. Yang ditanyakan masih ada guru yang hidup. Kalau ada guru yang hidup diselamatkan. Kalau guru yang hidup ini diselamatkan, negara ini akan cepat bangkit. Karena SDM bagus. Dan ternyata Jepang begitu. Jepang. Amerika menciptakan, tapi kalau ditiru oleh Jepang, hasilnya akan bagus Jepang daripada Amerika. Jadi prinsipnya orang Jepang tidak apa mencuri untuk kalau ilmu. Ya. Ya. Dan kelihatannya sekarang Cina juga maju ya. Maju Cina. Coba lihat kita barang-barang di pasar dikuasai Cina. Jadi sebagai kita orang beragama, kita memang harusnya belajar dari hadisnya agama. Ya, belajarlah untuk ilmu. Harus mungkin itu tidak sembarangan itu dikatakan itu. Dan ternyata Cina hebat sekarang. Ternyata Cina hebat sekali. Dan sebetulnya kalau mau dibanding-bandingkan Indonesia, apa yang kurang di Indonesia? Ya. Menyangkut sumber daya alam, kami hebat luar biasa. Coba kita keluar negeri, ke Timur Tengah sana, tidak ada tambah tangga ini, hanya minyak. Tidak ada
Coba suhunya saja waktu bulan Ramadan yang lalu sampai 40 sampai 45 derajat. Ya. Kita di Indonesia itu tidak ada tongkat batu dilempar bola dan bola bisa itu. Dan kalau kita di luar negeri, kalau ingat Indonesia, ya sekarang menarik ya. Coba apa sih yang di Singapura sana? Di Singapura ini katanya kan hanya tempat makan dan bensin. Singapura, tapi sumber daya manusia yang begitu hebat, banyak sekali produksi ikan tidak diakui luar negeri kalau tidak memakai lisensi Singapura. Dan celakanya lebih banyak mutunya Singapura daripada diambil oleh Indonesia. Tapi barangnya orang Indonesia. Sekarang Malaysia sudah programkan dan dilakukan perkebunannya dipindahkan ke Indonesia. Hasilnya diambil, limbahnya disimpan di Indonesia, tenaga kerjanya murah. Kelapa itu sudah mulai ditanam di Indonesia. Hasilnya diambil, limbahnya disimpan di Indonesia. Tenaga kerjanya lebih murah lagi. Iya. Kebijakan Pak yang salah. Iya, pentakbiran. Kebijakan. Iya, di Malaysia katakan pentakbiran. Jadi kebijakan itu bisa nanya di mana? Saya katakan bisa nanya. Kalau di sini di selatan di mana kantor DPRD? Di seluruh mungkin. Ya, jadi sangat menyedihkan. Karena yang dipacu sumber daya yang terfokus. Dan lain masih banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi ada saya mau apa nih? Mudah-mudahan saya mau maaf kalau saya kalau salah ini, kalau ini salah. Mohon maaf kalau nanti ada salah, tolong diperbaiki saja karena mungkin saya tidak punya kemampuan untuk ini. Karena ini punyanya orang sopeng. Saya akan sampaikan 2 papasan. Ya. Yang pertama, papasan dari sopeng, Matindoi, Ritanana, Riana, anak-anak kami sampaikan papasan dari sopeng, Matindoi, Ritanana, Riana, Riapun. Papasan dari sopeng. Ada bahasa Indonesia Pak, tapi jangan bahasa Indonesia saja saya bacakan supaya lengkap. Saya baca, nanti kalau salah mohon maaf, diperbaiki nanti ini karena bahasa Indonesia. Yang kedua nanti papasannya lawadan al-bila. Papasannya lawadan al-bila. Juga saya akan sampaikan nanti. Jadi pesan dari sopeng, Matindoi di lanangan di anak pun. Ya. Kalau ada sesuatu pekerjaan yang tergerak dalam hati untuk dikerjakan, lihat terlebih dahulu akibatnya. Sebab ada 2 gerakan dalam hati. Ya. Ada 2 gerakan dalam hati. Pertama, gerak yang baik. Kedua, gerak yang buruk. Kalau gerakan menuju kepada yang baik, percepat pelaksanaannya. Semoga dikabulkan oleh Dewa Atas. Seperti dilakukan hari ini. Kalau gerakannya menuju kepada yang buruk, perlambat pelaksanaannya. Semoga tidak terlaksana atau tidak dikabulkan oleh Dewa Atas. Ketiga, jangan menerima kata-kata, mohon maaf ini nanti saya jelaskan. Jangan menerima, ada penjelasannya, atau tidak usah saya sebutkan, karena nanti jadi hal marah. Ya.
Tapi bukan hanya kena perempuan, laki-laki juga kena. Ya. Ini ada teori ya, asal aja mau tanya laki. Tapi tadi bahas yang dimaksud kata-kata wanita di sini bukan hanya berasal dari kata-kata pertimbangan wanita, tapi kadang-kadang dari seorang pria muncul kata-kata yang melemahkan semangat pria. Dari pria sendiri, bukan dari wanita. Ya. Keempat, apabila akan melaksanakan sesuatu perbuatan, pertimbangkanlah sesuai dengan hukum yang berlaku dan minta pertimbangan kepada pendampingnya. Gimana tadi? Keempat nih? Keempat. Apabila akan melaksanakan suatu perbuatan, pertimbangkanlah sesuai dengan hukum yang berlaku dan minta pertimbangan kepada pendamping. Jadi harus minta pertimbangan. Jangan hanya mau alias. Sekarang kan bupati tidak ada yang mengasih pertimbangan. Apa yang disenangi bupati itu yang disampaikan. Jadi habis asal bapak senang, habis asal bapak ibu senang. 01 dan 02. 02 lagi parah lagi 00. Lagi parah lagi 00. Iya. Kemudian saya lanjutkan. Ada 4 hal atau perbuatan terdapat dalam diri manusia. Pertama pikiran, kedua keadilan, ketiga harga diri, keempat perbuatan baik. Ya. Yang menghilangkan atau menutupi pemikiran adalah nafsu amarah. Yang menutupi keadilan adalah perbuatan semena-mena. Yang menutupi harga diri adalah kerakusan. Dan yang menutupi perbuatan baik adalah menganggap enteng terhadap sesama manusia. Selanjutnya, melakukan perbuatan baik dan kejujuran disukai oleh dewasa dan disukai oleh sesama manusia. Ya. Apabila baik, kita akan jujur kepada sesama manusia. Kalau belum nampak kebaikannya terhadap diri sendiri, akan dirasakan kebaikannya oleh anak cucu. Ya, kau tadi di tempat insyaAllah keturunan tak laku tak bisa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhiri dengan kebaikan bagi orang yang memperbuat perbuatan baik dan kejujuran. Ya. InsyaAllah pada akhirnya tahun ini mencoba. InsyaAllah dulu pertamanya bisa dikalahkan, tapi InsyaAllah pada akhirnya tahun ini mencoba. Ya. Adapun perbuatan buruk, umpama kecelakaan yang dilakukan seorang, kalau belum nampak keburukannya pada diri sendiri, akan nampak kelak pada anak cucu atau keturunannya. Ya. Karena pasti akan diakhiri dengan kejelekan keburukan bagi orang yang memperbuat perbuatan buruk. Jadi hati-hati. Ada Hendra yang punya pasangan, hati-hati nanti berbuat ini. Kalau bersalah nggak bisa nanti anaknya yang dapat kutukannya. Jadi hati-hati lah. Tapi insya Allah orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik. Raja yang jujur, hasil pertanian akan berkembang. Berhasil baik, rakyatnya akan berkembang biak. Kehidupan rakyatnya akan bebas dari penyakit. Pergantian musim berjalan dengan baik. Penghasilan padi. Sedang raja yang jelas, pertanian tidak membawa hasil yang diharapkan. Rakyat saling bermusuhan dan kadang-kadang berjangkit penyakit menular dan dalam masyarakat.
Dia itu lupa. Nah kita bawa balawai makan deh. Langsung majai mereka. Kalau balawai naladian ini nasa buah nasi tanggung pun jadi nasa korupsi mereka. Tapi kata balawai nanti pun dia nanti lari ke Gelampung itu tanda-tanda semua jadi dia nggak salah bangsa juga. Nah ini faktor kedua. Lihatlah tindakan para hakim, sebab mereka itu terdiri dari dua bagian. Pertama cakap dan jujur, yang lainnya begal, bodoh dan tidak. Dan dinamakan buruk. Jadi memang harusnya hakim tindakan para hakim itu dua bagian cakap dan jujur, tapi kelihatannya berbuat berbalik, bodoh dan cilas. Bodoh seperti yang dikatakan tadi Bapak, sebetulnya dari dulu baru ketemuan sekarang. Ya. Yang dinamakan hakim yang tegas dan jujur, kalau matanya tidak tidur siang dan malam memikirkan kelanjutan kebaikan dalam daerah, yang merupakan kelangsungan kehidupan kekuasaan raja dan rakyatnya. Yang dinamakan jujur ialah tidak menerima sokongan, tidak mengingkari perintah yang telah diperintahkannya, dan tidak mengingkari janji yang telah disepakatinya. Notaris ya, notaris. Ingat notaris? Ya. Hakim yang demikianlah yang memperbaiki atau memakmurkan daerah. Hasil pertanian kan dulu pertanian kan dibicarakan dulu. Hasil pertaniannya akan baik dan rakyat insya Allah akan berkembang dengan sejahtera dengan baik. Itu Pak Pasena, Datu Sopir, Mati Gue, Ritanana, Rianakna, saya lanjutkan lagi. Pak Pasena, Lawadan, Arubina, ya. Pak Pasena, Lawadan, Arubina. Ini ada bahasa Inggris Pak. Jadi bahasa Indonesia saya. Ya. Ya, Bapak sudah ini. Apa ini sahabat-sahabat atau Linda kami bacakan? Terus lagi yang ini. Jadi yang pertama, jangan mau dibenci oleh adik, juga jangan mau dikalah dalam bicara, juga jangan mau dicela oleh rabang, juga jangan mau ditertawai oleh wali. Kenapa? Ada adalah ketentuan yang telah mendapat pengakuan anggota masyarakat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakatnya. Ada adalah batas penghalang bagi perbuatan sewenang-wenang dan merupakan perisai bagi yang lain. Bicara adalah ketentuan atau hukum yang telah mendapat pengakuan anggota masyarakat untuk ditaati. Rapang adalah persamaan dalam berhadapan dengan bicara. Semua anggota masyarakat harus sama kedukanya dalam berhadapan dengan bicara. Wari adalah batas-batas kewenangan dalam masyarakat. Jadi kesimpulan dari ada bicara rapang wari adalah pengadaran atau adat istiadat. Yang sekarang kan hukumnya regulasi aturan. Kalau ada dulu ada. Yang kedua, 5 jenis sifat manusia menghilangkan kebaikan. Pertama, merendahkan diri sepatutnya. Kedua, mencari kawan sahabat sepatutnya. Ketiga, bekerja yang baik dan benar. Keempat, kembali apabila menghadapi rintangan. Kelima, waspada dalam perjalanan sambil berserah diri kepada Dewata. Yang ketiga, jangan bertindak melewati kemampuanmu. Jangan bersifat dibuat-buat dengan maksud untuk mengarahkan kesamamu. Juga jangan berkata berkelebihan.
Orang yang demikian perbuatannya dikutuk oleh dewata. Andaikan engkau berluka, akan dibersihkannya. Hindari jalan yang dilalui oleh orang yang kuat. Setelah dia lewat, baru engkau tegak. Kejujuran tidak akan kalah. Sulit mencari kebenaran. Yang keempat,